orang ke sawah ini ganti yang model sport. Nah, seperti ini lebih besar ukurannya karena GS1 ini tergolong sepeda sport karena ideal sekali kalau diberikan ban yang bentuknya sport. Oke Mas Indra, Good. sudah selesai. Siap. Bisa dipakai untuk aktivitas, untuk belanja, untuk deal mobil. Ini juga juragan bengkel mobil ya Mas Indra ini. Jumpa kembali dengan Rudy Moker Channel. Hari sibuk bukan berarti sok sibuk, namun memang inilah aktivitasku. Selalu memberikan apa-apa yang aku lakukan di setiap hariku. Dalam hal ini kegiatan yang sehari-hari yang kita tayangkan pada pemirsa, juga penonton saudaraku dimanapun berada. Ini konsumen yang kemarin sudah kembali lagi. Gara-gara utang 10.000 Pak, nggak bisa tidur. Saya kesini juga ganti ban. Nah, ini sepeda motornya apa Mas? CS1. CS1. Ini baru dapat dan mau direhab. Ini juga montir mobil ini ya. Mas siapa Mas? Mas Indra. Mas Indra. Mas Indra ini punya usaha montir mobil. Dan tadi sempat juga ada keluhan. Gimana Pak, kita usaha percaya pada orang, ternyata di tengah jalan kinerjanya kurang oke, nggak seperti yang kayak kita tangani. Sambil ngobrol ini Mas Indra ini tadi ada keluhan. Kenapa Mas kok sampai bengkelnya dipercayakan pada orang ini? Apa ternyata nggak jalan atau gimana? Ya, dipercayakan dengan orang ini kan memang kita berharap seperti orang-orang yang lain yang mana usahanya jalan, pengusahanya mengkaryakan usahanya untuk lebih besar. Cuma kita kekurangan ilmu di situ sehingga menghadapi jatuh bangun seperti ini. Pada dasarnya Mas Indra ini punya komitmen buka bengkel dengan tenaga dan skill yang memadai. Iya, di situ ada lahan dan fasilitas Mas Indra ya. Tapi ternyata faktanya gimana? Nggak jalan atau? Kita pengelolaan karyawan yang kurang, membuat karyawan nyaman, terus menerapkan sistem yang sudah diprogram kita buat itu untuk menerapkan sistem itu menjadi budaya kerja itu yang kita masih kesulitan. Seperti itu. Jadi memang untuk melakukan kegiatan utamanya seperti aku pada konsumenku Mas Indra ya. Ya. Ternyata bukan kinerjanya ini nomor 2. Ya. Kalau menurutku kita bukan so adu pinter ndak lo ya. Ya. Aku kerja meskipun tanpa karyawan. Aku juga belajar mandiri. Satu, kenapa mereka belum tentu juga seperti yang aku kerjakan juga sebagai jasa servis. Satu, kenyamanan pada pelanggan ini yang jadi prioritasku Mas Indra. Jadi kita bukan sok bonafit ndak. Meskipun seperti gembel ini ya, Mas Indra sendiri kan ya juga paham toh, meskipun bekas seperti ini, Pak ini ganti ban yang lebih besar, tadinya kan kecil seperti itu ya. Nyatanya aku carikan yang bekas meskipun berdebu. Begitu aku cuci, Mas Indra sendiri kan lebih paham ya. Ya. Juga kita sama-sama orang bengkel. Maksudnya begini, kita sharing dalam hal pengalaman. Menurut pengalaman yang sudah-sudah, konsumen ini kita permudah Mas, jangan dipersulit. Dari pengalaman yang kemarin-kemarin, bukan nilai daripada barang, bukan. Ini bisa diatur. Nilai daripada konsumen ini yang lebih utama menurutku. Kenapa? Untuk mengembangkan sayap ke depan. Meskipun kita berangkat dari tambal ban. Aku dulu nggak langsung punya ban seperti ini Mas. Bahkan aku hanya tambal ban saja. Nah, ini yang aku rasakan, kita menanam
menanamkan kepedulian pada konsumen, gimana caranya mereka-mereka ini seneng. Ini yang aku utamakan. Jadi Mas Indra, kalau aku nggak mendektir, pengalaman adalah soko guru. Waktu yang sudah-sudah ini jadi peganganku. Meskipun berapapun hasil yang aku dapatkan, ini nomor belakangan. Yang penting dalam prinsip aku kerja, benderaku terus berkibar, ini gimana? Nah itu. Ini semboyanku Rudi Moker. Karena yang aku terapkan bukan karena nilai modal, bukan. Di mana aku berdiri, di mana aku singgah, seakan-akan aku ini gula, falsafahku. Karena ada gula, ada semut. Jadi aku suguhkan, di mana saat konsumenku seperti Mas Indra ini ya, Iya. kan sempat heran, Mas, nggak enak Mas, udah lama aku punya utang 10.000. Ini pun dalam catatanku sekecil pun, aku nggak peduli. Yang penting Anda konsumenku ini, aku bisa memberikan suguhan dan dengan harapan bisa kembali. Siap. Nah ini juga merupakan pertimbangan Mas Indra. Jadi kita melakukan kegiatan ini, kenapa aku bukan orang pinter? Enggak, aku orang laku. Dari pengalaman demi pengalaman, ini juga hafal sekali aku. Kenapa? Setiap mereka yang hadir, bahkan tadi sudah banyak kan aku yang ganti Mas ya, sudah terbiasa mengalir gitu aja. Tadi ini unsur yang kemarin aku tayangkan pada videoku, terima kasih Tuhan, itu mewakili mereka-mereka konsumenku yang menaruh kepercayaan luar biasa padaku. Ini juga poin. Oke. Itu dulu saya itu merintis bengkel itu memang luar biasa. Sekelas bengkel mobil, saya merintisnya dengan uang waktu itu, kalau kita ngomong nominal, di tahun 2019 saya hanya punya modal 700.000. Tidak punya kunci sama sekali 700.000 itu. Saya belikan kunci waktu itu dapat 11 biji. Nyampe di OPEX Plus sama main tang nggak nyampe untuk uang belanja alat itu. Berkembang karena kita memang berharap waktu itu punya bengkel yang bisa laku seperti itu. Ya memang saya dari dulu memang kita itu dari keluarga yang kurang mampu seperti itu. Jadi kita setiap berjuang punya prinsip, baik waktu sekolah di sini di Surabaya. Prinsip saya kan dari awal sekarang itu kan memang jiwanya kan memang berjuang. Artinya dimanapun saya bertempat, di situ saya harus menjadi pion seperti itu. Di situ saya harus menjadi pemenangnya. Lah memang perjuangan waktu itu dari 700.000 itu sampai mampu beli bengkel itu dengan cara kredit, memang tanahnya itu saya butuh waktu 2 bulan waktu itu. 2 bulan, dan sekarang bengkel ini sudah 2 tahun. Nah, mekanik-mekanik yang di sana pun saya menggunakan sistemnya ini, sistemnya orang-orang yang pernah saya dengar. Sistem yang bagaimana? Saya membaca. Jadi saya mampir ke tempat-tempat, ke daerah-daerah, saya cari mekanik yang skillnya menurut saya itu kategorinya dia itu bagus. Nah, di situ dia saya tawari untuk ikut di kita. Kita tawari gaji yang lebih besar, kita tawari untuk ikut di situ. Cuma sekarang itu saya masih dalam tata cara pengelolaan manajemen dan pengaturan karyawan itu yang kesulitan. Mungkin di sini memang saya perlu banyak silaturahim, tanya sana sini seperti itu. Ya. Karena memang yang kita butuhkan tetap nomor 1, tetap layanan customer, kepuasannya. Servis sudah memang kita carikan orang yang ahli. Cuma untuk menjaga customer ini supaya puas, nyaman, nah ini yang memang menjadi prioritas yang seharusnya saya selalu belajar ini. Ya. Oke Mas Indra ya. Siap. Jadi itu pemirsa, kita sharing bukan untuk adu apa yang dimaksud. Kita ini sebenarnya kalau jujur bukan orang pintar ya. Orang kalau selalu belajar ini menurutku bukan orang pintar, bukan pandai. Karena bertujuan untuk memahami dan mengerti kondisi inilah yang seharusnya kita sadari. Karena hidup selalu dalam hal kekurangan. Ini kalau menurutku kacamata ilmu, cara. Makanya kita diberikan waktu
dan tenggang waktu untuk selalu belajar harus bagaimana menyikapi hidup seperti profesi Anda ini. Kita semua juga pemirsa adalah suatu kesatuan manusia yang selalu diberikan anugerah, baik ini profesi apapun atau pemberian apapun adalah anugerah. Seperti Mas Indra ini sebetulnya juga kalau dikatakan pelanggan atau bahasa inteleknya customer dan sebagainya, tapi Rudy Moker mengatakan hidup untuk dilakukan karena perencanaan memang ada, tapi walhasil kita harus patut dan patuh. Kalau memang sudah ya kita terima, ini juga merupakan suatu pembelajaran diri Mas Indra ya. Karena kepercayaan pada mereka belum tentu pada diri kita ini sama. Karena mereka, kita juga, kamu semua adalah figuran yang masing-masing punya kapasitas apa? Ada yang positif, ada yang negatif. Inilah hidup. Oke pemirsa, seperti ini Mas Indra ganti ban motor ya. Ini yang baru dibeli orang mekanik ya. Tadi sempat cerita, ini aku beli Mas murah, tapi rehab juga. Tapi padahal kalau memang dalam perhitungan murah sekali, jatuhnya ketemu berapa Mas Indra? 2.500.000. 2.500.000. Nah inilah suatu karya kalau memang kita bisa melakukan kegiatan dengan bekal ilmu. Yang tadinya motor ini nggak bisa jalan, yang punya bisa dikatakan rusak, mangkrak, ini Mas Indra kerjakan sebagai mekanik juga. Ini ganti ban apa, ini juga pembenahan dengan maksud motor ini akan bisa tampil ganteng seperti Mas Indra kembali, gitu kan ya. Siap. Oke saudaraku, juga pemirsa dimanapun berada, aku lanjutkan masang ban ini ya, agar cepat selesai. Ngobrol sejenak dengan montir mobil handal ini Mas Indra. Kita lanjutkan masang ban motor. Seperti ini hasilnya ya. Setelah aku pasang ban motor punya Mas Indra yang tadinya seperti ban orang ke sawah, ini ganti yang model sport. Nah, seperti ini lebih besar ukurannya karena GS1 ini tergolong sepeda sport, karena ideal sekali kalau diberikan ban yang bentuknya sport. Oke Mas Indra, Good. sudah selesai. Siap. Bisa dipakai untuk aktivitas, untuk belanja, untuk deal mobil. Ini juga juragan bengkel mobil ya Mas Indra ini. Sama saja. Oke pemirsa juga dimanapun berada saudaraku, karena hidup selalu usaha dan berjuang untuk kelangsungan hidup adalah wujud ibadah. Aku akhiri, aku cukupkan sampai di sini. Ketemu kembali di channel Rudy Moker. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.